Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Ahmad Zainul Ulumuddin. Saya akan mempresentasikan terkait tugas personal simulasi and modeling ya, simulasi modeling. Oke, paper yang saya ambil saat ini adalah penjadwalan terbatas berbasis simulasi di company Albany International. Paper ini sudah mengalami proceeding tahun 2003 di Winter Simulation Conference. Riset background ya. Jadi Albany ini adalah perusahaan custom design engineering fabric ya, paper machine clothing, memiliki fasilitas di 15 negara, penjualan bersih sekitar 816 juta pada tahun 2022. Salah satu lokasi manufaktur Albany ada di pabrik pembuatan kain pengering kertas di Eropa di Helsinki. Dari proses produksi ada beberapa proses yang menyebabkan lemahnya dalam planning penjadwalan baik dari source mesin, labor, pekerja, dan ruang proses produksinya. Ya ini dari identifikasi masalah itu ternyata banyak sisa-sisa woven fabric untuk pesanan yang cocok, yang dianggap cocok di masa depan, tetapi tingkat kekhususan pelanggan yang tinggi sehingga membuat overstock yang tidak diinginkan di company. Pada departemen weaving ada perbedaan antara mesin tenun, ya, seperti jenis dan dimensi, sehingga setiap mesin dimuat secara individual, sangat manual sekali. Lebar mesin kertas tidak terstandarisasi. Selain itu, penggantian kain pengering yang tidak terduga karena breakdown mengakibatkan jadwal proses produksi terlambat. Produsen kertas sering menyimpan kain pengering cadangan di dekat mesin untuk berjaga-jaga ketika kebutuhan tak terduga atau perawatan korektif, dan ini menyebabkan tingginya biaya produksi. Oke. Ini ya, dari proses produksi terlihat. Jadi di sini membutuhkan stok ketika ada beberapa masalah yang tak terduga ataupun yang terkait foaming atau jenis dan desain mesin yang tidak sesuai, itu di sini melakukan stok kain pengering. Nah, ini yang menyebabkan mungkin overstocking di sini ya. Jadi ini dari order ada masuk ke penenunan, dari mesin tenun dipadatkan ya, berling adalah pemadatan menjadi semi barang setengah jadi. Dari barang setengah jadi itu ada pemanasan tahap awal. Pemanasan tahap awal tujuannya untuk melemaskan kain ya. Nah, ini dari sini masuk ke foaming atau reveling dryer, ini diperlukan stok karena ini sering terjadi hal-hal yang tidak terduga atau lonjakan permintaan atau perbedaan jenis orderan karena kekhususan pelanggan tadi ya. Ya, setelah itu masuk ke inspection dan ini finishing di heat setting 2. Jadi setelah memang sesuai ordernya, sesuai jenisnya, masuk ke pemanasan kedua dan masuk ke equipment dan di packaging. Oke. Dari hal tersebut maka perlu suatu solusi, yaitu solusi aplikasi penjadwalan terbatas ya berbasis simulasi, karena kain pengering berukuran besar dan mahal, sementara defek harus dihindari. Salah satu tujuan dari simulasi penjadwalan berbasis simulasi ini adalah satu, bisa menjaga promise atau due date ya. Due date adalah sesuai kiriman pesanan ya, jadi tanggal sekian harus dikirim tanggal sekian. Kedua yaitu jelas ya, maksimasi dari output, minimalisasi dari work in process dan waktu, meminimasi untuk pekerja, untuk jam, minimasi stok woven fabric ya, minimasi yang kain yang tidak terpakai. Oke. Nah, berikut adalah solusi penjadwalan berbasis simulasi yang dilakukan di Albany. Yaitu pertama, kunci dari simulasi ini adalah kita mendownload data dari sistem ERP di Albany.
langkah selanjutnya adalah merencanakan kalender kerja per jam untuk setiap kelas pekerja. Setelah itu kita memasukkan constraint mesin secara mesin, karena dalam ERP tidak memasukkan hal tersebut. Jadi kita memasukkan secara manual. Nah, ini yang di sini yang menarik adalah ini membuat rencana tenun menggabungkan pesanan pelanggan sehingga potongan stok dihindari sebanyak mungkin. Jadi perencanaan dan pemesanan digabung dalam planningnya sehingga menghindari kain sisa yang tadi dijelaskan di awal. Oke. Potongan stok yang ada diperhitungkan untuk pekerja menenun dan ditugaskan kembali ke mesin berdasarkan jenis dan dimensi. Jadi ketika ada potongan stok pun itu pun masih bisa dioptimalkan ke order berikutnya dengan jenis dan dimensi pada mesin. Simulasi dilakukan, rencana tenun dan perencanaan realisasi pesanan dilakukan dengan menggunakan order individu dengan fitur drag and drop. Jadi ini maksudnya dari plan weaving dan order release ini kita simulasikan dengan drag or drop ya, satu-satu. Ketika oke, software akan melakukan simulasi dan dinyatakan oke, maka kita tinggal memilih plan terpilih. Oh, saya memilih plan ini. Jadi hal ini mungkin sedikit mengurangi dari planning yang tadi sangat tidak sangat tidak terduga dan banyak overstock, potongan stok kain pengering ya. Oke, nah ini. Jadi dari simulasi tersebut akan muncul beberapa indikator kinerja utama dengan Gantt chart ya, menunjukkan waktu keterlambatan order. Nah, jadi kita bisa melihat dari sini angka ini, atau melihat dari simulasi ini, oh ternyata yang diprioritaskan dari pemesanan adalah pesanan A atau B. Ya, ini kita bisa melihat dari simulasi ini. Oke. Untuk resource Gantt chart menunjukkan rencana pemuatan terbatas dari setiap sumber daya. Nah, ini jadi maksudnya adalah setiap resource kita bisa memantau prosesnya dari tanggal sekian sampai sekian, resource yang masih melakukan atau bisa melakukan proses secara maksimal bisa terlihat di sini ya. Ini adalah, dan waktu output berdasarkan pesanan dan manufaktur menunjukkan jumlah waktu pembuatan yang sebenarnya. Jadi simulasi ini menunjukkan langkah yang sebenarnya atau estimasi planning yang sebenarnya. Nah, dari simulasi tadi ini ada beberapa sedikit solution arsitektur ya yang digunakan oleh Albani, yaitu tugas perencanaan memang pertama adalah mengunduh parameternya dari ERP, yaitu berupa CSV atau XLS. Nah, ini dia memasuki nanti diunduh pada malam hari ya. Nah, diunduh pada malam hari, unduhan di perencanaan disimulasikan, nah, masuk ke planner server. Lah, planner server dari situ ada aplikasi Delphi Integrator, yaitu mensimulasikan simulation workstation dan planning workstation. Jadi di situ setelah dari simulasi itu terbentuk, dia akan mengirim feedback kembali untuk menjadi database planner. Nah, database planner ini berarti planning yang dipilih dari simulasi tersebut. Jadi kuncinya adalah dari ERP, diolah oleh planner server dengan aplikasi Delphi Integrator ya, disimulasikan sehingga muncul planning workstation, simulasi workstation ini masuk lagi ke planner server untuk disimpan. Jadi ketika kita tinggal memilih planner mana yang akan dipilih. Jadi dari kesimpulan, dari hasil dan kesimpulan, banyak yang perlu dilakukan improvement, yaitu satu, kecepatan perencanaan dan perencanaan ulang yang sangat meningkat berkat umpan balik kinerja jadwal.
bisa melakukan perubahan planning sekaligus dalam waktu tertentu. Nah, memberikan tanda, ya ini bukan animasi, tanda di masing-masing toko untuk melakukan prioritas order. Selain itu, penggunaan visual interface untuk penggunaan tenun menunjukkan potongan stok dan penggunaan material sehingga memungkinkan rencana yang lebih efisien. Jadi maksudnya kita mengetahui ya potongan-potongan ini kan sisanya sekian perlu digunakan untuk apa lagi, kebutuhan kain pengering apalagi. Jadi itu yang bisa dimaksimalkan. Oke, jadi ini kenapa sih Albani sudah memiliki ERP tapi perlu melakukan simulasi? Nah, ini jawabannya. Karena ada variasi besar ya dalam beban sumber daya pesanan mengarah ke sumber. Terus yang kedua adalah ketiga jenis kelas sumber mesin, tenaga kerja, dan ruang masing-masing harus dipertimbangkan secara bersamaan. Dan pendekatan yang terbatas menjadwalkan jadwal yang akurat. Jadi bersamaan tapi jadwalnya harus akurat, meminimalkan waktu kerja dan output tidak dilakukan dalam sistem ERP. Alasan lain adalah tingkat detail diperlukan dalam misalnya perutaan khusus pesanan di dalam departemen dan rencana tenun yang membuat perhitungan kapasitas di tingkat departemen tidak akurat dan solusi berbasis ERP menjadi rumit. Kemudian kemampuan untuk penjadwalan ulang pengurusan operasi seperti istirahat mesin dan ketidakhadiran tenaga kerja memerlukan alat perencanaan yang mudah dan cepat. Makanya perlu suatu simulasi. Dan simulasi adalah simulasi terbatas, penjadwalan terbatas ini masuk dalam algoritma optimasi pada Albani. Karena apa? Karena logika penjadwalan lebih kompleks, berarti lebih banyak pekerjaan pada algoritma dan memimpin pada titik-titik pertimbangan rantai pengoptimalan yang mendominasi. Sistem penjadwalan berbasis simulasi dapat menawarkan alternatif yang layak penjadwalan berbasis pengoptimalan dengan memberikan seperangkat alat bagi penjadwal produksi untuk menguji dan meningkatkan jadwal. Jadi dari sini jelas ya sangat optimal ketika melakukan simulasi yang berdasarkan jadwal terbatas. Walaupun dalam perusahaan sudah memiliki ERP, perlu tetap melakukan ERP, perlu tetap melakukan simulasi untuk pendekatan-pendekatan yang sifatnya butuh pendekatan yang secara bersamaan dan perlu jadwal yang akurat. Oke. Mungkin itu presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.